kawan maritim, kembali lagi dengan program Kabar Maritim Museum Maritim Indonesia. Terima kasih kepada kawan maritim yang masih setia menonton tayangan kami di channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seru kemaritiman kita. Pada episode kali ini, kita akan berlayar menuju sebuah kota pesisir yang dijuluki sebagai negeri sagu sekaligus dikenal sebagai kota sagu dunia. Sebuah kota yang sejak abad-abad lalu menjadi persinggahan penting para pelaut dan pedagang di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Inilah Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Di kota inilah berdiri sebuah pelabuhan yang menjadi denyut kehidupan masyarakat sejak masa kerajaan, kolonialisme hingga Indonesia modern. Bagaimana sejarah pelabuhan Selat Panjang? Mari kita telusuri bersama. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum kapal-kapal uap memenuhi lautan, Selat Malaka telah menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Saat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan menjadi jalur utama perdagangan antara Timur Tengah, India, Tiongkok hingga Nusantara. Dan setiap harinya kapal-kapal membawa rempah-rempah hasil hutan, kain sutra, hingga logam mulia melintasi jalur strategis ini. Nah, dari sinilah kawasan yang kini dikenal sebagai Selat Panjang mulai berkembang menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai bangsa. Pada abad ke-18 hingga ke-19, wilayah Kepulauan Meranti berada di bawah pengaruh Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ini merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di pesisir timur Sumatera. Kesultanan Siak membangun kekuatannya melalui perdagangan dan pelayaran. Sungai Siak menjadi jalur utama menuju pedalaman Sumatera. Sementara Selat Malaka menjadi gerbang menuju dunia internasional. Memasuki abad ke-19 akhir, Belanda semakin memperkuat pengaruhnya di wilayah timur Sumatera. Potensi ekonomi Selat Panjang membuat pemerintah kolonial mulai membangun berbagai fasilitas pelabuhan untuk menunjang perdagangan. Pada masa ini, aktivitas ekspor-impor semakin meningkat pesat. Sagu menjadi komoditas utama yang dikirim ke Singapura dan Malaysia. Selain itu, hasil perkebunan seperti karet, kopra, serta berbagai hasil hutan juga diperdagangkan melalui pelabuhan ini. Selat Panjang berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan penting di pesisir timur Sumatera. Setelah Indonesia merdeka, pelabuhan Selat Panjang ini tetap memegang peran penting sebagai jalur distribusi logistik dan transportasi masyarakat. Letaknya yang berada di wilayah kepulauan menjadikan transportasi laut sebagai urat nadi kehidupan masyarakat. Seiring pertumbuhan ekonomi daerah, aktivitas pelabuhan terus meningkat dari tahun ke tahun. Memasuki era modern, pengelolaan pelabuhan Selat Panjang kini berada di bawah PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Berbagai peningkatan fasilitas terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien. Pelabuhan Selat Panjang melayani kapal penumpang, kapal barang, hingga kapal perintis yang menghubungkan Kepulauan Meranti dengan berbagai wilayah di Indonesia. Selain menjadi pusat mobilitas masyarakat, pelabuhan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui distribusi barang dan hasil produksi lokal. Di tengah padatnya lalu lintas Selat Malaka, pelabuhan Selat Panjang tetap mempertahankan perannya sebagai gerbang penting bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Selat Panjang akan terus memiliki arti penting bagi masyarakat perdagangan dan kemaritiman Indonesia. Nah, kawan maritim, itu dia kisah perjalanan panjang pelabuhan Selat Panjang. Semoga kisah ini semakin menambah wawasan kita tentang pentingnya pelabuhan sebagai penghubung sejarah, budaya, dan perekonomian Indonesia.
Terima kasih kepada kawan maritim yang sudah setia mendukung kabar maritim Museum Maritim Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Aku, kamu, cinta maritim, anak maritim.